Selamat datang di video kali ini, di mana kita bakal membahas salah satu mobil legendaris dengan mesin paling ikonik yang pernah ada, yaitu Nissan GT-R R35. Tapi, nggak cuma mesin biasa guys. Mesin ini punya cerita spesial di baliknya, yaitu rakitan tangan dari para master builder yang disebut Takumi. Jadi, siapa sih Takumi itu? Takumi bukan sekedar nama, tapi gelar untuk master engine builder yang punya keahlian luar biasa. Di pabrik Nissan, cuma ada 4 orang di dunia yang bisa menyandang gelar ini. Yap, hanya sedikit orang yang diberi kepercayaan untuk merakit mesin yang akan jadi jantung dari mobil ikonik seperti GT-R. Takumi tersebut adalah Izumi Shioya. Nokomitsu Gozu. Tsunemi Oyama. Takumi Kurosawa, walau namanya masih jadi perdebatan karena nggak tercatat di list resmi atau sejarah Takumi Engine Builder, di pabrik Nissan Yokohama untuk GT-R R35.なんで、自分自身の中では自分の名前が外に行っちゃうと。で GT-R のエンジンに乗ってるんですけど、日産自動車として自分は見られてるんだなと、 GT-R のエンジンを作ってる人として見られてるんだなっていう、その重みというかプライドというか、ものすごいそれは感じますね。 Dan proses rakitan mesin ini nggak kayak mesin mobil pada umumnya. Setiap mesin yang dirakit oleh Takumi itu dilakukan secara manual, satu persatu, dengan ketelitian dan perhatian yang luar biasa. Bahkan, setiap mesin GT-R R35 yang dibuat dengan tangan Takumi akan ada tanda tangannya di plat mesin, menandakan bahwa mesin itu bukan cuma soal performa, tapi juga karya seni. Ya, 変わりました。やっぱ常にやっぱ質を求めてきてます。はい、今まで立ち上げの時はバルクリっていうのは、全て機械でやってたんですけど、今は手で全て手測定して、でまたチェーンを張って、でまたその確認合ってるかどうかっていうのが確認して、でお客様に提供することになりまして、それで立ち上げから変わったことって言ったらやっぱそういうところかなと思います。Kalian mungkin bertanya, kenapa sih harus tangan Takumi? Kenapa nggak bisa robot atau mesin otomatis? Jawabannya simple guys. Karena Takumi memiliki keterampilan yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Mereka tahu setiap bagian mesin dan bagaimana cara membuatnya bekerja secara sempurna. Itu sebabnya mesin GT-R punya daya tahan luar biasa. Bisa tahan dalam kondisi ekstrim sekalipun. 何を言いたいかと言いますと、そこで部品一つ一つの精度ですね。そこら辺も匠の職人としてただ組み上げるだけではなくて、その部品の量比、あとは精度ですね。そこら辺も自分で補助しながら組み上げるっていう、魂のこもった一台っていうんですか、一人の職人が本当に手作りで作り上げているところに完璧な日産の他のエンジンとの違いがあると思ってます。やはりですね、GT-R に乗っていただけるお客様にはですね、やっぱ非常に車に対する思いっていうのが、
他の車とはまた違うところがあると思うんですよ。で Prosesnya itu nggak cepat. Rakitan mesin bisa memakan waktu hingga 10 jam lebih untuk satu unit mesin. Bayangin deh, setiap komponen, setiap baut, dan setiap celah diatur dengan detail dan keahlian tangan Takumi. Mereka bukan cuma memastikan mesin bisa berjalan, tapi juga memastikan mesin itu bisa bertahan lama dan memberikan performa maksimal. No オーナーさんから聞いてますのは、要はネームプレートの、VR38 エンジンを組み立てた人は誰なんだということで、わざわざこの横浜工場に来ていただいて、その職人さんとですね、実際会いたいというような話をされて、実際面会を果たしてですね、そしていわゆるその私の GTR のエンジンを組んでくれたこの人に感謝したいということで、わざわざ工場まで来ていただきました。GTR R35 dikenal dengan kemampuan akselerasinya yang brutal, stabilitasnya di jalanan, dan tentu saja performanya yang nggak bisa dianggap remeh. Semua itu bisa terjadi karena kualitas mesin yang dirakit oleh Takumi. Mesin 3.8L Twin Turbo V6-nya dirancang untuk memberikan kecepatan maksimal tanpa mengorbankan ketahanan. Dan yang lebih keren lagi, mesin ini bisa bertahan lama meskipun dipakai di trek balap. Kenapa sih mesin GTR bisa lebih awet dan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan banyak mobil sport lain? Semua itu berkat perhatian ekstra dari Takumi. Mereka bukan cuma soal performa tinggi, tapi mereka tahu persis bagaimana merakit mesin untuk bertahan dalam waktu lama. Mesin GTR dirancang untuk pemakaian harian, tapi bisa aja dipakai balapan di trek setiap hari tanpa takut rusak. Canggih, kan? Jadi, kalau kalian mau merasakan mobil yang bukan cuma mesin, tapi juga karya seni yang dibuat dengan penuh keahlian dan dedikasi, nggak ada yang lebih ikonik dari Nissan GT-R R35 yang dirakit oleh Takumi. Mobil ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal cerita, tradisi, dan kualitas tanpa kompromi.
Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video keren kita berikutnya. Drop juga pendapat kalian di kolom komentar, mobil apa lagi yang harus kita bahas di next video.